Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat RCP, kita kembali melakukan kajian pada pagi hari ini, hari Ahad, hari Minggu ya. Kita mengisi pagi ini dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Nah, kami kembali mensosialisasikan yaitu sains tauhid dan studi dokter sejarah, sains baru dan studi baru yang berhasil menyatukan pengetahuan agama dan pengetahuan sains dengan cara menyatukan keunggulan daripada peradaban Islam dalam bidang pengetahuan agama dan keunggulan peradaban Barat dalam bidang sains modern. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang masalah temanya, yaitu struktur sains secara terpadu. Nah, kenapa kita bicara tentang sains terpadu? Ya, karena fenomena yang kami hadapi selama melakukan tugas sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi selama 20 tahun lebih, dan riset mandiri yang kami lakukan di LCP Indonesia juga hampir mendekati 20 tahun, ya kami menemukan bahwa sains modern yang kita gunakan saat ini itu kami sebut dengan istilah namanya dualisme pengetahuan. Artinya dia tidak terpadu ya, tidak terintegrasi. Nah, apa itu sains yang menganut dualisme pengetahuan? Nah, adalah sains yang memisahkan pengetahuan agama dan pengetahuan sains secara teori dan metodologi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sains modern yang menganut dualisme pengetahuan ini bisa muncul dan berkembang? Maka kita harus belajar sejarah pengetahuan. Nah, sebelum kita lanjut, kajian ini bukan dalam konteks mengutuk sains modern ya, bukan. Ini dalam rangka memperbaiki sesuatu yang bermasalah agar dia bisa menjadi normal atau disehatkan begitu, sehingga sains itu bisa berfungsi lebih baik, lebih bisa memberikan manfaat kepada kita sebagai manusia ya. Jadi dualisme pengetahuan itu adalah hasil upaya keras manusia dalam belajar, dalam mengembangkan pengetahuan modern, tetapi dia belum sempurna, belum normal, masih butuh perbaikan ya. Sampai saat ini belum ada ilmuwan yang berhasil memperbaikinya, sehingga seluruh dunia ya, sains modern masih menganut dualisme pengetahuan, dan itu sangat merugikan manusia seperti yang kita alami dari kasus COVID-19 sampai saat ini ya, ditambah dengan konflik. Sains modern tidak mampu memberikan penjelasan yang secara ilmiah kepada manusia modern bagaimana menyelesaikan konflik dan krisis yang terjadi saat ini. Dan apabila krisis dan konflik yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka bisa berakhir dengan perang nuklir atau perang dunia ketiga, suatu perang yang sangat mengerikan, membawa pada bencana yang sangat menakutkan seluruh manusia di era global ini. Nah, sebagai jalan keluarnya adalah ya apakah maka kita butuh suatu sains baru, sains yang lebih baik ya. Artinya ibarat suatu pekerjaan yang sudah ada ini masih perlu diperbaiki, belum normal ya, masih butuh usaha keras, usaha yang sangat serius bagaimana memperbaikinya sehingga pekerjaan selama ini bisa membawa kita ke arah yang lebih baik dan terhindar dari kehancuran yang sangat luar biasa. Nah, sebagai pemula kita harus bicara dulu sejarahnya. Nah, dalam sejarah pengetahuan manusia, jadi sains modern itu bermula dari kreativitas daripada para ilmuwan Yunani sekitar 500 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa dalam perspektif Islam ya, atau sekitar 1200 sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Jadi para ilmuwan Yunani ini pada inti dasarnya mereka menolak penggunaan pengetahuan irasional dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu masyarakat Yunani dikenal sebagai masyarakat yang hidup dengan mitos atau mitologi.
Ya, mitos mereka itu berhubung dengan dewa-dewa, ya, dewa-dewa. Ya, mereka mengenal dewa-dewa, tetapi penjelasannya irasional. Nah, sebagian daripada masyarakat Yunani pada waktu itu mulai mencoba melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru dengan cara mengamati diri dan mengamati alam sekitar. Jadi mereka tidak lagi percaya pada irasional, mereka mencoba melahirkan sebuah terobosan baru secara mandiri, ya. Saya ini siapa? Alam ini apa gitu. Nah, dari itu mereka merenungi dan mengamati. Nah, dari hasil perenungan dan pengamatan tadi lahirlah pengetahuan-pengetahuan baru yang lahir murni dari manusia itu sendiri. Maka lahirlah seperti Demokritos, Sokrates, dan sebagainya. Nah, itu. Nah, kemudian mereka ini berpikir secara otonom, ya, tidak menggunakan agama. Karena pada waktu itu orang Yunani menganut namanya agama mereka adalah agama mitos, yaitu mitologi, ya, kepercayaannya. Dan mereka menolak itu. Dalam perkembangannya, ya, dualisme pengetahuan ini masih bertahan sampai saat ini, gitu. Artinya apa? Bahwa belum ada perbaikan. Nah, sampai saat ini secara global kita masih menggunakan dualisme pengetahuan dalam bidang sains modern, memisahkan dari pengetahuan agama dan pengetahuan sains. Kenapa bisa? Walaupun sudah maju, ya, karena sampai saat ini para ilmuwan modern, ya, masih menggunakan asumsi dasar bahwa pengetahuan agama itu adalah pengetahuan irasional. Jadi ini dasarnya. Dan ini diperkuat pada abad ke-15, ya, di mana para ilmuwan barat berusaha memperkuat pengetahuan-pengetahuan mereka dengan mengembangkan kembali pengetahuan Yunani. Nah, ternyata mereka memang mendapatkan dan memahami bahwa pengetahuan agama itu adalah pengetahuan irasional yang tidak bisa disatukan dengan pengetahuan sains. Maka mereka terpaksa menggunakan dualisme pengetahuan dalam mengembangkan sains. Dan itu masih berjalan sampai saat ini, seperti yang kita gunakan dalam mengatasi COVID-19, konflik, dan berbagai masalah yang terjadi di era global ini. Nah, berdasarkan pengalaman kami sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi dan riset mandiri yang kami lakukan di LCP, ternyata asumsi dasar yang menyatakan bahwa pengetahuan agama adalah pengetahuan irasional itu terbantahkan begitu. Ya, kami menemukan bahwa selain pengetahuan sains sebagai pengetahuan rasional, kami juga menemukan bahwa ternyata pengetahuan Islam yang berinduk pada kalimat tauhid juga adalah pengetahuan rasional begitu. Yaitu hasil temuan kami berdasarkan teori penciptaan tauhid atau teori penciptaan yang kami kembangkan dari kalimat tauhid. Dan kemudian kami temukan lagi bahwa ternyata pengetahuan Islam ini adalah pengetahuan rasional yang murni yang datang dari Allah. Dan Nabi Adam adalah manusia pertama yang diberikan oleh Allah pengetahuan Islam. Jadi dari data ini kita bisa tegaskan bahwa pengetahuan Islam merupakan pengetahuan rasional pertama dalam sejarah peradaban manusia. Tetapi pengetahuan Islam ini tidak bersumber dari manusia, ya. Tetapi pengetahuan Islam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah memberikan pengetahuan Islam sebagai pengetahuan rasional kepada manusia? Nah, ini kita bisa jawab dengan teori hukum keterbatasan. Kita ini adalah makhluk berdasarkan teori penciptaan tauhid. Kita ini adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi walaupun kita sempurna, kita terikat dengan hukum keterbatasan. Nah, hukum keterbatasan ini bekerja 24 jam di dalam diri kita. Kemudian kita diberi tugas oleh Allah SWT untuk mengelola bumi ini secara sehat, ilmiah, dan berkelanjutan. Nah, tugas pengelolaan ini adalah tugas yang berat. Nah, kemampuan otak kita dalam berpikir sangat terikat dengan hukum keterbatasan. Ya. Apalagi Nabi Adam sebagai manusia pertama, ya, belum ada referensi pengetahuan sama sekali. Maka untuk memudahkan Nabi Adam sebagai manusia pertama beserta istri dan anaknya untuk bisa
mengelola bumi ini secara sehat, maka Allah menurunkan agama Islam sebagai pengetahuan rasional pertama untuk mereka. Begitu. Fungsinya apa? Fungsi adalah pengetahuan rasional ini dijadikan sebagai panduan dasar normal bagi otak rasional Nabi Adam beserta istri dan anak-anaknya, agar mereka ini sebagai kelompok sosial pertama ya bisa mengelola bumi secara ilmiah dan bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga sebagaimana tujuan awal penciptaan manusia. Begitu. Nah, dari data ini maka bisa kita tegaskan bahwa asumsi dasar yang mengatakan bahwa pengetahuan agama adalah pengetahuan irasional itu sudah terbantahkan. Nah, ternyata kami mengamati lagi berdasarkan fakta sejarah, setelah Nabi Adam wafat, ya, maka Allah selalu mengutus para nabi, begitu. Sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu, menurut hadis Nabi yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam bukunya Sejarah Kenabian, bahwa Allah telah mengutus 124.000 nabi. Ya. Dan semuanya adalah tugasnya sama, yaitu mengajarkan dan menjelaskan agama Islam sebagai pengetahuan rasional dari Allah untuk memandu otak rasional manusia dari masa ke masa agar bisa mengelola bumi secara sehat dan ilmiah dan berkelanjutan sebagaimana yang Allah inginkan, seperti itu. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, Allah tidak lagi mengutus nabi. Kenapa? Ya, ini dua lagi ya. Ya, karena manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad itu adalah manusia yang pintar, cerdas. Dan kenapa dikatakan cerdas? Karena mereka itu sudah bisa berpikir mandiri, berpikir otonom. Dan itu sudah dirintis oleh para ilmu Yunani sekitar 1200 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Nah, itu. Dan berpikir ilmiah, ya, berpikir ilmiah seperti yang dikembangkan oleh sains modern itulah bukti daripada kepintaran manusia, begitu. Jadi itulah dasarnya mengapa setelah Nabi Muhammad wafat, ya, Allah tidak lagi mengirim nabi untuk mengajari manusia mengenai pengetahuan Islam sebagai pengetahuan rasional, karena Allah sudah melihat manusia itu sangat pintar, ya, jadi dia sudah bisa belajar secara mandiri. Nah, jadi sebagai gantinya Allah hanya menjaga keaslian Al-Quran sebagai sumber primer pengetahuan Islam terakhir bagi manusia. Nah, fakta-fakta hari ini memperlihatkan bahwa banyak sekali para ilmuwan barat dan para ilmuwan modern lainnya ketika mereka memiliki pikiran dan perasaan yang baik dalam mendalami Al-Quran, maka mereka akan menyatakan dirinya sebagai seorang mu'alaf. Kenapa? Karena pengetahuan yang ada dalam Quran itu adalah pengetahuan rasional dari Allah yang akan bertemu dengan pengetahuan sains yang mereka kembangkan. Inilah yang dialami oleh Dr. Maurice Bossile, seorang dokter Perancis yang kemudian melakukan riset tentang mumi Firaun di Mesir. Ya, kemudian Jeffrey Lang, ahli matematika di Amerika, ya. Kemudian saat ini sudah banyak sekali lah, ya, sudah tidak bisa dihitung, bahkan di Indonesia sudah banyak sekali para mu'alaf baru yang menjadi bukti ilmiah bahwa pengetahuan Islam bukanlah pengetahuan irasional. Pengetahuan Islam adalah pengetahuan rasional yang murni datang dari Allah untuk memandu otak rasional manusia agar bisa hidup menjadi lebih baik di bumi dan mati masuk surga, seperti itu. Nah, dari dua penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa saat ini kita memiliki dua pengetahuan, ya, yaitu dua pengetahuan rasional, yaitu pengetahuan sains yang bersumber dari kemampuan manusia dalam berpikir ilmiah yang dimulai dari para ilmu Yunani kuno, kemudian